Baiklah, soal yang pertama itu kurikulum deep learning menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetensi, serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, bagaimana cara kamu mengintegrasikan pendekatan berbasis proyek atau project based learning atau pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dalam mengajarkan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA. Nah, lalu jelaskan secara rinci tahap-tahapan apa yang akan kamu lakukan, media apa yang akan kamu gunakan dalam hal tersebut. Nah, di sini sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, saya akan mengintegrasikan pendekatan Project Based Learning atau PJBL untuk mengajarkan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada siswa SMA. Nah, di sini PJBL dipilih karena untuk mendorong pemahaman konsep yang mendalam dan keterlibatan aktif siswa sesuai dengan prinsip-prinsip deep learning. Nah, adapun tahapan PJBL menjalin harmoni. Nah, yang pertama itu ada tahap fase orientasi dan perumusan masalah. Nah, diawali dengan diskusi kelas tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang majemuk. Nah, dalam hal ini, siswa diajak untuk mengidentifikasi isu-isu toleransi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka atau di media massa. Nah, dari isu-isu tersebut, siswa bersama-sama merumuskan pertanyaan atau masalah utama dari proyek tersebut. Nah, misalnya, bagaimana kita dapat membangun kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, yang kedua, fase perencanaan proyek. Nah, dalam hal ini, siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang heterogen atau beragam latar belakang agama. Nah, di sini setiap kelompok merencanakan proyek mereka, termasuk penentuan produk akhir mereka. Misalnya seperti video edukasi, pemeran kampanye sosial media, atau drama pendek. Nah, mereka juga membuat timeline dan membagi tugas. Pada tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator, membimbing siswa dalam menyusun rencana yang realistis dan terukur. Nah, yang ketiga itu ada fase implementasi proyek. Nah, di sini siswa melakukan riset, mengumpulkan data, dan membuat produk akhir mereka. Mereka dapat mewawancarai tokoh agama, serta mengunjungi tempat ibadah yang berbeda-beda, serta menganalisis data statistik tentang kerukunan beragama atau mempelajari kasus-kasus keberhasilan atau kegagalan dalam membangun toleransi tersebut. Nah, yang keempat ada fase presentasi atau refleksi. Nah, setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Nah, presentasi ini tidak hanya memaparkan temuan, tetapi juga menunjukkan proses kerja dan pembelajaran yang telah mereka lalui. Nah, setelah presentasi dilakukan sesi refleksi untuk mengevaluasi proses dan hasil proyek, serta pembelajaran yang diperoleh siswa. Nah, selanjutnya ada media inovatif. Yang pertama, platform kolaborasi daring. Nah, Google Workspace atau Microsoft Teams dapat digunakan untuk memudahkan kolaborasi antar anggota kelompok, berbagi dokumen, dan berkomunikasi. Nah, yang kedua, pembuatan video edukasi. Siswa dapat menggunakan aplikasi pengeditan video sederhana untuk membuat video edukasi yang menarik dan informatif tentang toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga yaitu ada media sosial. Nah, kampanye sosial media dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi atau kerukunan antar umat beragama kepada halayak yang lebih luas. Nah, yang selanjutnya itu ada augmented reality atau AR. AR dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Misalnya dengan menampilkan simulasi interaktif antar umat beragama dalam lingkungan virtual. Nah, jadi dengan pendekatan PJBL dan penggunaan media yang inovatif, siswa tidak hanya memahami konsep toleransi secara teoritis, tetapi juga bisa mempraktikkannya dan mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas.
Nah, proses pembelajaran pun akan lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata pada sekarang ini. Baiklah, soal yang kedua yaitu fenomena cyberbullying dan penyebaran konten negatif semakin marak di kalangan remaja. Nah, lalu bagaimana inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan jelaskan strategi apa yang bisa kamu terapkan untuk membentuk karakter siswa agar bijak dalam berinteraksi di dunia maya. Nah, inovasi pembelajaran budi pekerti dapat berperan aktif dalam membekali siswa dengan etika digital yang kuat berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dan literasi digital secara holistik, cyberbullying dan penyebaran konten negatif merupakan tantangan yang serius yang memerlukan pendekatan multi-faceted. Strategi pembentukan karakter bijak berinternet. Yang pertama itu ada integrasi nilai-nilai Islam dalam etika digital. Kurikulum budi pekerti perlu memasukkan modul khusus etika digital yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, konsep seperti kejujuran atau sidik, amanah, tanggung jawab atau fatonah, adil, dan insan dapat dikaitkan dengan perilaku online yang bertanggung jawab. Seperti contohnya, kejujuran dikaitkan dengan tidak menyebarkan hoaks atau fitnah online. Amanah dikaitkan dengan menjaga kerahasiaan data pribadi, dan adil dikaitkan dengan tidak melakukan diskriminasi atau bullying secara online. Nah, yang kedua itu pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning. Siswa diajak menganalisis kasus cyberbullying dan penyebaran konten negatif yang terjadi di dunia nyata. Nah, diskusi kelas dapat difasilitasi untuk mengidentifikasi akar masalah, dampak negatif, dan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Nah, dengan metode ini mendorong berpikir kritis dan empati pada siswa. Nah, yang ketiga, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan literasi media. Siswa dilatih untuk mengevaluasi informasi yang ditemukan online, serta membedakan fakta dan opini, serta berinteksi berita bohong atau hoax. Nah, mereka juga diajarkan untuk menganalisis sumber informasi dan kredibilitasnya. Penting untuk mengenali manipulasi informasi dan propaganda online. Nah, yang keempat ada simulasi dan role playing. Melalui simulasi dan role playing, siswa dapat mempraktikkan perilaku online yang positif dan bertanggung jawab. Nah, di sini mereka dapat berperan sebagai korban bullying, perilaku cyberbullying, atau pihak yang membantu menyelesaikan konflik ini. Nah, hal ini membantu mereka dalam memahami perspektif yang berbeda dan serta mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah secara konstruktif. Yang kelima itu ada pemanfaatan teknologi digital yang positif. Nah, selain membahas bahaya internet, pembelajaran juga menekankan penekanan teknologi digital untuk hal-hal positif seperti belajar online, berkolaborasi dalam proyek, dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Siswa dapat didorong untuk membuat konten positif dan edukatif di media sosial. Nah, yang keenam, kerjasama dengan orang tua dan komunitas. Nah, sekolah perlu menjalin kerjasama dengan orang tua dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku online yang positif. Sosialisasi tentang etika digital dan bahaya cyberbullying perlu dilakukan secara komprehensif. Nah, yang ketujuh yaitu penguatan peran model. Guru dan tokoh masyarakat yang menjadi teladan dalam penggunaan media sosial yang bijak dapat menjadi role model bagi siswa. Nah, di sini juga siswa dapat mengundang narasumber untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang etika digital. Nah, dengan mengintegrasikan strategi-strategi tersebut, pembelajaran budi pekerti dapat menjadi instrumen efektif
dalam membentuk karakter siswa atau peserta didik yang bijak dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Hal ini sekaligus mencegah dan menanggulangi cyberbullying serta penyebaran konten negatif. Nah, dari hal ini penting untuk kita ingat bahwa pendidikan etika digital merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari semua pihak.